Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus Anesti. Alitas Anesti. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pemimpin dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Maaf sudah beberapa lama saya tidak mengisi rekaman karena saya banyak layanan, tugas untuk mentahbiskan banyak romo-romo baru dan juga banyak bepergian ke sana kemari. Jadi waktunya habis, kalau sudah datang pun tubuh saya sudah capek, jadi belum sempat untuk mengisi, baru kali ini mengisinya. Baik, kali ini pertanyaan datang dari saudara Ade Prasetya Ginting dari Sumatera Utara. Pertanyaannya demikian. Salam alaikum Bu Theodora, karena pertanyaan ini dikirimkan ke Bu Theodora, dari Bu Theodora dikirimkan ke saya. Saya mau bertanya lagi, mohon disampaikan kepada Romo Daniel, Bu. Sudah sampai, saudara Ade Prasetya. Pertanyaan saya adalah, jika pria Kristen ingin menikah, namun calon istri yang hendak dinikahi adalah bukan beragama Kristen. Dan setelah dirundingkan, ternyata si prialah yang akhirnya meninggalkan kekristenannya supaya pernikahan itu terjadi. Hati si pria tetap melekat kepada Kristus. Dan dia tetap melakukan perintah Kristus yang tercatat di Alkitab. Kecuali tidak pergi ke gereja. Sekalipun statusnya bukan Kristen lagi, melainkan ikut agama istrinya, apakah si pria ini masih layak untuk masuk surga? Terima kasih. Saudara Ade Prasetya, ketika seorang pria menikah, yang seharusnya dia itu menjadi kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, dia yang seharusnya mempertahankan imannya, bukan malah meninggalkan imannya. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri. Nah, suami adalah kepala istri. Kenapa sebagai kepala istri dia malah tunduk? Berarti istri menjadi kepala dia dong. Dari sini saja sudah terjadi kesalahan. Nah, kalau dia lakukan itu demi cinta pada istrinya, berarti dia mengalahkan cintanya kepada Kristus demi cinta kepada istri. Dan dengan dia menyatakan percaya pada agama lain, berarti dia sudah meninggalkan imannya kepada Kristus, apapun itu. Sebab iman itu dinyatakan dalam perbuatan, bukan hanya di hati saja. Dan kita baca apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ya, maksudnya orang yang telah pernah menjadi Kristen. Gitu. Terus? Namun yang murtad lagi. Dalam kasus surat Ibrani ini adalah orang Yahudi yang tadinya Yahudi menjadi Kristen lalu murtad lagi. Tapi ini berlaku bagi semua orang yang murtad, meninggalkan Kristus. Apa katanya? Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Ya. Tidak mungkin diperbarui lagi sedemikian, dia sampai bertobat. Karena dia lebih takut kepada manusia, dalam hal ini pada istrinya. Dalam ini mungkin keluarga istrinya, daripada takut kepada Allah. Terus? Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah. Nah, dengan meninggalkan Kristus, seolah-olah menyalibkan lagi Kristus itu. Terus? Bagi diri mereka. Jadi
Menyalibkan Kristus bagi dirinya sendiri. Terus? Dan menghinanya di muka umum. Dengan mengatakan aku bukan Kristen lagi, aku tidak percaya lagi pada itu, terus menyatakan diri sebagai pemeluk agama A atau B, ya dia menghina Kristus itu. Artinya aku tidak percaya pada dia, itu bohong, itu apa yang semua diajarkan oleh dia itu, kayak jadi seolah-olah mengatakan itu. Terus, dan setelah dirundingkan, ternyata si prialah yang akhirnya meninggalkan kekristenannya supaya pernikahan itu terjadi. Ya seharusnya kalau dia kokoh dalam imannya, toh perempuan bukan hanya satu, cari yang lain. Kenapa harus dikorbankan imannya? Dengan mengorbankan imannya, yang dia menyatakan secara umum dia sudah bukan orang Kristen lagi, ini sudah murtad. Bohonglah kalau hatinya masih tetap percaya pada Kristus. Kalau tidak pernah ke gereja, sudah mengaku dirinya beragama lain, ya lama-lama akan makin luntur imannya pada Kristus. Tidak mungkin dia tetap beriman pada Kristus. Maka dikatakan hati si pria tetap melekat pada Kristus. Gimana melekat pada Kristus? Saya yakin dia takut untuk berdoa, takut membaca Alkitab. Ya. Karena kalau kemelekatan pada Kristus, dia tetap melakukan perintah yang Kristus yang tercatat dalam Alkitab. Perintah yang gimana? Yang abstrak. Apalagi dalam konteks ortodoks. Tanda seorang ortodoks yang baik adalah dia tetap ikut ambil bagian dalam sakramen-sakramen, terutama sakramen perjamuan kudus. Dan inti daripada ibadah dalam gereja ortodoks adalah mengambil perjamuan kudus, karena dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Ya. Jadi persekutuan, penyatuan dengan darah Kristus, artinya penyatuan dengan efek daripada karya Kristus yang mati di salib. Darahnya yang dicurahkan demi penebusan manusia. Itu dialami terus-menerus melalui perjamuan kudus. Terus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus yang sekarang mulia di surga itu. Tubuh Kristus yang sekarang duduk di surga itu. Coba kita baca dalam Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus ada di surga, terus? Sebagai juru selamat. Terus? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, di surga pun Tuhan Yesus tetap punya tubuh, tapi tubuh yang mulia. Dan dalam perjamuan kudus kita disatukan dengan tubuh yang mulia itu. Jadi kalau ada orang mengatakan kanibal, berarti kamu tidak ngerti apa artinya itu tubuh sakramental. Ini bukan tubuh mentah, daging mentah itu bukan. Ini adalah tubuh sakramental yang melaluinya menyalurkan rahmat penebusan itu kepada kita. Nah, bagaimana kita mengasihi Kristus? Kita tidak bisa menyatu dengan Kristus. Dan menyatu dengan Kristus itu bukan hanya berdoa, bukan hanya baca firman, tapi terutama sekali dengan mengambil bagian dalam sakramen-sakramen. Terutama sakramen perjamuan kudus. Kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan dagingku, dalam hal ini perjamuan kudus tadi, dan minum darahku, ya, dia tinggal dalam aku di dalam dia. Bisakah dia melakukan itu tanpa pernah pergi ke gereja? Atau dia mau bikin sendiri, roti sendiri, anggur sendiri, dibikin di dapur gitu. Kan tidak mungkin. Berarti kalau begitu, apapun juga alasannya, tetap dia sudah murtad. Dia sudah meninggalkan Kristus. Sebab percaya pada Kristus itu bukan hanya pada angan-angan saja, tetapi partisipasi di dalam kehidupan sakramen, partisipasi di dalam kehidupan gereja. Ya, kenapa? Karena dikatakan di dalam
Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, Gereja yang adalah tubuhnya. Terus? yaitu kepenuhan Dia, Yaitu kepenuhan Dia. Yang memenuhi. yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke. Jadi gereja adalah kepenuhan Kristus. Gimana kita percaya kepada Kristus tanpa ke gereja? Ya. Melakukan perintah Kristus yang tercatat di Alkitab. Perintah apa? Ke gereja tidak pernah melakukan perintah Kristus. Karena Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Iya toh? Ini saja nggak dijalankan. Perintah-perintah yang mana yang dijalankan oleh orang ini? Ya, jadi katakan Kristen tercatat di Alkitab, sekalipun statusnya bukan Kristen, ya bukan Kristen lagi, ya tetap bukan Kristen dan bukan orang yang percaya pada Kristus. Orang yang tidak menjalankan perintah Kristus, bagaimana bisa dia dikatakan menjalankan perintah Kristus? Hanya angan-angan saja, ya. Melainkan ikut agama istrinya. Apakah si pria ini layak untuk masuk surga? Terima kasih. Nah, layak dan tidak layak itu bukan hak saya untuk menjawab, itu adalah hak prerogatif Allah. Ya, kita baca lagi di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 tadi. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mengecap bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Ya. Jadi layak enggak itu renungkan dari ayat ini. Kalau saya tidak bisa menentukan layak atau tidak, saya bukan Allah. Dan saya bukan pemilik surga. Surga itu hak prerogatif Allah, dan yang menerangkan tentang itu hanya firman-Nya saja, dan firman-Nya tadi mengatakan demikian. Begitu ya, saudara adik prasetya. Tuhan memberkati. Shalom. Kristus Anasti.